PT aku saat itu berada di Malang. Ada yang di PT selama 6 bulan baru terbang, ada juga yang sampai 1 tahun itu juga ada. Kalau aku dulu cuma 3 bulan, dan itu pun aku mencari sendiri ya, tanpa agent, tanpa lewat agent. Aku datangin majikan aku sendiri, aku interview di rumah ini, di rumahnya maminya si bocil ini sendiri ya. Tadi ke toko Indo cuma beli gorengan ya teman-teman, aku cuma beli 2. Dan ini tadi ada apa ya, ini kayaknya t-shirt kayak gitu ya, itu dikasih neneknya temannya si bocil ini tadi ya, dikasih. Alhamdulillah pagi-pagi dikasih rezeki. Pokoknya itu kan temannya si bocil yang baik banget, yang bestie itu loh ya. Jadi yang sering ke rumahnya si bocil itu tadi neneknya ngasih ini ya, buat dimakan aku sama bocil. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum, jumpa kembali bersama Retia. Ini aku masih duduk di depan mall yang dekat sekolahnya si bocil itu ya, karena di sini tadi panas banget ya. Hari ini masih jam 9 tapi panas banget, cuacanya itu masih mentor-mentor ya, mataharinya itu mentor-mentor banget. Pokoknya panas banget hari ini. Beberapa hari ini panas banget cuacanya, sampai nyalain kipas itu ya, nyalain kipas angin itu pun nggak berasa sama sekali. Karena kalau di dalam flat itu kalau panas ungkep ya, jadi kayak nyalain kipas itu kayak nggak ada dinginnya gitu ya. Dan apalagi kalau masak di dapur, kan dapurku itu nggak ada kipas anginnya ya, wah panas ungkep. Kadang aku kalau musim panas kayak gini males masak ya, soalnya panas banget di dapur, ungkep banget. Terus kadang aku kalau siang itu beli ya sama si bocil, karena ya Allah panas banget. Dan kalau untuk minuman itu ya, pengennya itu kayak minum yang es-es gitu ya, yang seger-seger gitu, soalnya bener panas banget kalau di flat itu ya. Dan ini pun masih jam 9 udah mataharinya mentar-mentar banget. Ini aku mau lanjutin perjalanan pulang, tadi masih istirahat di sini karena bener panas banget. Oke. Nyampe rumah aku langsung mau ngopi dulu ya. Kopinya Good Day. Dan ini tadi gorengan yang udah aku beli 2 ya, 1 tempe, 1 ote-ote. Saya mau sarapan dulu biar nggak spanning kalau mau beraktivitas, karena hari ini cucian banyak. Selamat siang teman-teman, hari ini udah siang ya, sudah jam 12. Dan hari ini si bocil itu yang menjemput maminya si bocil ya. Tadi itu aku pulang antar si bocil, sarapan dulu, langsung garcep aku bersih-bersih. Aji mumpung majikan masih tidur dan masih menyalakan AC ya. Kalau menyalakan AC di kamar itu kita berisik, di luar itu agak nggak kedengaran. Jadi aku garcap untuk aktivitas, dan hari ini aktivitas aku udah selesai. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pertama masuk ke PT, kegiatan aku di PT apa saja, dan sampai saat ini menuju kontrak keempat di rumah majikan ini ya. Perjalanannya pastinya panjang banget dan sangat berlika-liku banget ya, karena udah banyak banget yang request, CC yang request untuk menceritakan perjalanan aku dari PT, mulai masuk PT sampai saat ini gitu ya. Sebenarnya itu kalau diceritakan ya, itu pengalaman yang bagi aku sesuatu banget ya, itu perjalanan masuk ke PT sampai saat ini aku menjadi ART di luar negeri, itu sampai detik ini itu sangat berkesan banget ya bagi aku. Dulu itu kalau nggak salah aku masuk PT itu 2015 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak 2015 ya 2016, pokoknya udah 6 tahun yang lalu ya.
Dan aku masuk ke PT itu yaitu aku pertama kali itu aku pikirkan aku apakah benar-benar ingin menjadi ART di luar negeri, ingin menjadi TKW Hongkong itu apakah benar, apakah aku benar-benar minat, ataukah apakah aku itu ada maksudnya aku apa bener udah siap entar resikonya mendapat majikan yang baik, mendapat majikan yang cerewet, karena kan di luar negeri itu nasib-nasiban ya. Aku harus siap, dan setelah aku pikirkan matang-matang, aku siap, aku mendaftar ke PT ya. Dan PT aku saat itu berada di Malang, sebenarnya jauh, aku Madiun terus PT nya ke Malang. Kalau mau ke PT itu kalau nggak salah perjalanannya hampir 6 jam, dan setiap kali aku dan kalau nggak salah ya pada waktu di PT itu setiap 2 minggu sekali aku pulang ya, dan pulangnya itu aku naik travel gitu ya, aku pesen travel terus aku pulang. Pokoknya di PT-nya itu jauh banget yang aku pilih itu. Dan kegiatan aku apa ya di PT itu, pada waktu aku di PT itu kegiatan aku ya, kalau pagi kalau nggak salah seingat aku itu jam 7 itu bangun ya, jam 7 bangun itu biasa kerja bakti di PT. Dan mulai kalau nggak salah jam 9 itu, mulai jam 9 sampai jam 12 itu belajar bahasa di PT ya. Kan ada gurunya ya, cece dari luar negeri gitu ya, gurunya itu yang sudah pintar berbahasa Kantonis, terus menjadi guru di PT gitu ya. Aku belajar dari 9 sampai jam 12 gitu ya. Itu apa yang aku pelajari, yang dipelajari ya bahasa-bahasa tertentu, bahasa pokoknya seperti makan, minum, terus kalimat-kalimat cara menggandengkan. Jam 12 istirahat, lalu kalau nggak salah ya antara jam 1 jam 2-an itu masuk lagi untuk belajar bahasa lagi sampai jam 4 seingat aku ya, belajar bahasa lagi. Pokoknya itu aku lakukan setiap hari ya. Kalau hari Sabtu Minggu insya Allah kayaknya libur, ingat aku. Pokoknya kan itu udah lama sekiranya begitu ya, hari Sabtu Minggu itu kalau nggak salah libur. Dan praktek masakan apa saja yang aku praktekkan di PT itu, kalau dulu itu pada waktu masih di PT itu yang aku praktekkan masakan itu seingat aku fanke jautan, yaitu tomat ditumis dengan telur. Itu kan kesukaan banget orang sini ya, banyak orang luar negeri itu suka banget, apalagi anak-anak itu suka banget tomat ditumis telur itu ya. Itu yang aku praktekkan. Dan juga steam fish, karena steam fish itu kalau di sini cenggi ya. Steam fish itu sering banget di sini itu juga memasak steam fish ya, karena itu kayak udah makanan yang harus ada, wajib ikan itu ya. Dan orang sini itu paling suka ikan itu di steam. Pokoknya kalian yang mau pergi ke PT atau masih mau mendaftar ke PT itu nggak usah ragu ya, entar di PT ngapain aja, terus entar di PT berapa lama, juga banyak yang tanya aku dulu di PT berapa lama. Kalau aku dulu itu di PT kan itu semua juga nasib-nasiban ya, di PT berapa lama, ada yang di PT selama 6 bulan baru terbang, ada juga yang sampai 1 tahun itu juga ada. Kalau aku dulu cuma 3 bulan, terus visa aku turun, aku terbang ke Hongkong sini ya. Jadi aku belajar bahasa di PT itu 3 bulan ya. Dan 3 bulan itu yang aku pelajari ya pokoknya bahasa dasar-dasarnya. Dan aku juga nggak begitu bisa banget, belum begitu bisa banget nyampe di sini itu ya. Nyampe di sini aku belum bisa banget ya, karena aku dulu pas waktu di PT itu aku memiliki pengalaman bekerja ke Singapura gitu ya. Dulu aku pernah bekerja ke Singapura 3 tahun, jadi otomatis aku sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus di PT itu jadi aku sering pulang balik ke PT lagi ya. Pokoknya aku bisa bahasa dasarnya. Nyampe di Hongkong sini itu aku belum lancar sama sekali ya bahasa Kantonis. Dan pada waktu di PT itu ada interview dengan majikan aku ya, dan aku ngomong kalau aku bisa bahasa Inggris dan bahasa Kantonisnya itu masih belum bisa ya, masih belajar. Dan pada waktu itu majikan bilang iya nggak apa-apa gitu ya. Terus akhirnya
bisa aku turun, aku terbang sampai ke majikan aku yang pertama itu ya, baru masuk ke Hong Kong itu ya. Pastinya aku dredeg, pastinya aku takut, gimana kan aku juga nggak begitu bisa bahasa, bisanya bahasa Inggris pun juga nggak begitu. Terus apalagi ya bahasa Inggrisnya itu kalau mendengar antara orang Singapura dan orang Hong Kong itu beda banget kayaknya, cara pengucapannya kan juga di telinga masih agak bingung gitu ya. Dan aku di majikan pertama itu berjalan antara 1 bulan ya, itu masih antara komunikasi aku dan majikan itu masih agak ribet banget, sering banget menggunakan bahasa isyarat. Dan majikan aku yang pertama itu cerewet banget. Aku mendapatkan majikan yang cerewet banget, dan aku menjaga 2 anak, pokoknya tuh ngapain aja selalu dikomplain, dan aku berusaha sabar-sabar. Dan ini pengalaman ini udah aku ceritakan di video sebelumnya, pasti ada ya. Terus aku gara-gara bahasa juga bisa sampai di intermediate juga, itu pengalaman aku setelah nyampe 1 bulan di sini. Aku di intermediate karena nggak bisa bahasa, itu juga udah aku ceritakan, kalian bisa cari di video aku yang sebelumnya ya. Terus setelah di intermediate aku mencari majikan lagi, aku mendapat majikan Indonesia Raya. Pastinya kan senang, gak usah belajar bahasa gitu. Dan setelah aku mendapatkan majikan Indonesia, tetapi aku mengurus anak umur 3 tahun, tapi anaknya itu bahasanya Kantonis, dan mulai dari situ aku bisa ngomong bahasa Kantonis, belajar dari anak umur 3 tahun, anaknya majikan aku yang Indonesia Raya tadi. Dan sama suaminya aku juga ngomongnya bahasa Kantonis. Pokoknya di situ aku mulai bisa belajar bahasa Kantonis, mulai bisa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang lebih tidak bisa teringatkan pengalaman, aku hampir finish, kurang 4 bulan di situ itu aku mendapatkan intermediate dengan tidak ada alasannya apa, nggak kuat membayar atau gimana gitu. Pokoknya alasannya itu nggak masuk akal, udah aku terima ya, itu mungkin belum rezeki aku, dan itu mungkin belum yang terbaik buat aku. Pokoknya ya di sini itu kan udah aku bilang, di sini itu nasib-nasiban banget. Terus aku ya berusaha lagi, dan aku masih semula aku takut ya, karena aku udah di intermediate 2 kali, apakah aku masih bisa mencari majikan lagi gitu ya, apakah aku ntar prosesnya akan mudah gitu. Pokoknya aku berpikir positif gitu, pasti aku masih bisa lah. Pokoknya aku usahakan berpikir positif, bisalah aku hilangkan pikiran negatif aku pokoknya. Dan aku hilangkan pikiran-pikiran negatif aku ya, gimana ntar apakah aku mendapatkan majikan lagi enggak, apakah aku ntar bisa proses lagi enggak. Pokoknya aku terus semangat maju. Pokoknya intinya aku selalu berpikir positif, pasti masih bisa, dan aku harus nggak boleh menyerah. Dan akhirnya alhamdulillah setelah aku mencari majikan lagi ya, sebenarnya prosesnya mencari itu masih rumit banget. Aku mencari di agent, aku mencari sendiri, pokoknya ya perasaan takut juga ada, perasaan was juga ada gitu ya. Tapi aku udah siap, kalaupun aku harus pulang ke Indonesia juga siap. Aku mendapatkan majikan lagi ya, aku siap, alhamdulillah. Pokoknya aku selalu berdoa dan berpikiran positif, dan alhamdulillah aku mendapatkan majikan yang baik sampai saat ini ya, sampai aku menuju kontrak ketiga di sini ya. Sebenarnya kalau aku di sini di Hong Kong sini aku udah kontrak keempat ya, tapi di majikan yang ini aku berjalan kontrak ketiga gitu ya. Dan itu alhamdulillah banget aku mendapatkan majikan yang baik kayak gini, dan itu pun aku mencari sendiri ya, tanpa agent, tanpa lewat agent. Aku datangin majikan aku sendiri, aku interview di rumah ini, di rumahnya maminya si bocil ini sendiri ya. Sebenarnya aku diantar ya sama temen aku ya, aku agak grogi gitu, dredeg, perasaan dredeg itu pasti ada ya. Aku datang ke rumahnya, ke rumah mami si bocil ini, dan aku interview di sini ya. Dan alhamdulillah pas, pokoknya ya namanya rezeki itu nggak kemana-mana gitu ya. Aku sangat senang banget pertama kali masuk itu, kalau pertama kali interview kalau nggak salah itu habis lebaran Cina ya, habis lebaran Cina itu interview. Dan pertama kali interview aku langsung contoh, ya ampun orangnya baik banget maminya si bocil itu. Dan bahkan aku baru saja interview itu mereka semua sekeluarga udah mengasih ampau ke aku dan juga ke temanku yang nganter aku interview ya. Aku sangat bersyukur, dan
beliau menerima aku untuk bekerja di sini, lalu aku ajak beliau ke agent. Aku baru mencari agent untuk proses, yaitu aku baru mencari agent sendiri untuk numpang prosesnya, dan akhirnya proses berjalan. Lalu aku setelah tanda tangan dengan majikan, aku pulang dulu ke Indonesia Raya untuk menunggu visanya turun itu ya. Dan aku pulang di Indonesia Raya itu ada 2 bulan teman-teman. Setelah 2 bulan di rumah, visa aku mendapat surat dari Pak Pos. Aku sangat kaget, ada Pak Pos datang ke rumah aku mengantarkan surat visa aku turun itu ya. Ya ampun, aku senang, pasti dredeg sih ya, pokoknya senang. Dan dredegnya itu aku mau menyesuaikan lagi dengan majikan baru gitu. Setelah 2 bulan di rumah, aku terbang sampai sini, dan baru pertama kalinya nyampe di sini. Dan itu ya udah, ya alhamdulillah, itu nasib aku baik ya. Mungkin pertama kalinya di sini aku disambut dengan baik sama maminya si Boci, sama neneknya si Boci. Dan pertama kali datang, baru datang itu aku udah dikasih ya sepatu, tas, pokoknya udah dikasih barang-barang yang bermerek gitu. Pokoknya baik banget. Gimana ya, baiknya sampai saat ini pokoknya alhamdulillah banget. Setelah perjalanan aku berliku-liku di Hongkong sini ya, dari awal sampai udah mau finish 2 tahun di Intermini, pokoknya sangat berliku-liku banget. Tetapi kalau kita masih berusaha, kita masih memiliki pikiran positif, pasti aku bisa di sini sampai sukses, aku pasti bisa gitu, insya Allah akan berhasil ya teman. Dan pada waktu itu aku nggak ada perasaan untuk menyerah sama sekali, dan akhirnya alhamdulillah aku sampai saat ini, sampai menuju kontrak keempat ini ya, masih di rumah majikan. Dan alhamdulillah, semoga nggak ada kontrak kelima, aku udah pulang ke Indonesia. Ya itulah teman-teman cerita aku, pengalamanku dari di PT, awal ke PT sampai kontrak keempat di rumah majikan ini. Ya sebenarnya ceritanya sangat berlika-liku. Semoga cerita aku bisa motivasi buat kalian yang mau pergi ke luar negeri, dan semoga kalian tetap semangat ya yang mau pergi ke luar negeri. Ya udah, cerita aku sampai di sini, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, see you next video, bye bye.